Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelasnya. Baik anak-anak. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu. Siapa yang suka mencium tangan ayah atau ibu sebelum berangkat sekolah? Wah, bagus. Nah, siapa yang di rumahnya memiliki aturan? Nah, hampir semua keluarga pasti punya aturan. Misalnya harus bangun pagi, membantu orang tua, belajar tepat waktu, dan berbicara sopan kepada anggota keluarga. Nah, Bapak tanya lagi, siapa yang pernah membantu ibu atau ayah di rumah? Wah, bagus sekali. Anak-anak yang suka membantu orang tua itu adalah anak yang baik dan bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku patuh aturan. Dalam materi ini kita akan mengenal aturan dalam keluarga, manfaat mematuhi aturan, dan contoh perilaku yang mematuhi aturan di rumah. Untuk membantu pembelajaran hari ini, Bapak akan menggunakan media berupa gambar. Sekarang perhatikan gambar yang Bapak pegang. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar ini? Ya, benar sekali. Anak tersebut sedang membantu orang tuanya. Nah, menurut kalian, apakah membantu orang tua merupakan perbuatan yang baik? Betul sekali, itu merupakan salah satu bentuk mematuhi aturan. Nah, gambar yang kedua. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar yang kedua ini? Ya, benar. Anak tersebut sedang belajar. Nah, belajar sesuai jadwal ini juga merupakan salah satu aturan yang biasanya diterapkan di rumah. Kalian juga pasti melakukannya. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Apa yang dilakukan anak pada gambar yang terakhir? Betul, anak ini sedang merapikan tempat tidurnya. Nah, ini juga merupakan contoh perilaku mematuhi aturan di rumah. Jadi anak-anak, aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Jika tidak ada aturan, maka kegiatan di rumah bisa menjadi tidak teratur. Nah, beberapa contoh aturan dalam keluarga antara lain seperti yang ada di gambar ini. Nah, bangun pagi tepat waktu, lalu merapikan tempat tidur, terus membantu orang tua, belajar sesuai jadwal, berbicara dengan sopan, dan menjaga kebersihan. Sekarang coba dipikirkan, aturan apa yang paling sering kalian lakukan di rumah? Bagus sekali. Nah, setiap keluarga mungkin memiliki aturan yang berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan untuk kebaikan yang sama, seperti itu. Sekarang kita akan membayangkan beberapa situasi yang sering terjadi di rumah, seperti waktu ibu sedang membersihkan rumah. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang anak? Ya, membantu ibu membersihkan rumah. Lagi, jika hari sudah malam dan waktunya belajar, apa yang sebaiknya dilakukan? Betul, belajar sesuai jadwal. Nah, jika selesai bermain, apa yang harus dilakukan terhadap mainan yang digunakan?
Ya, merupakan merapikan dan menyimpan kembali mainan pada tempatnya. Yang terakhir, jika berbicara kepada ayah, ibu, atau kakak, bagaimana sebaiknya kita berbicara? Betul, kita harus berbicara dengan sopan. Nah, jika kalian melakukan semua hal tersebut, berarti kalian sudah mematuhi aturan keluarga. Sekarang kita bermain sebentar. Jika menurut kalian perilakunya itu baik, kalian bilang setuju. Jika tidak, kalian bilang tidak setuju. Siap? Oke. Membantu ibu membersihkan rumah. Ayo apa? Ya, bagus. Berbicara kasar kepada orang tua. Betul. Belajar sesuai jadwal. Ya, setuju. Terakhir, membuang sampah sembarangan. Betul, tidak setuju. Bagus, kalian sudah memahami contoh perilaku yang sesuai dengan aturan keluarga. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke anak-anak, barusan kita sudah bermain permainan setuju atau tidak setuju. Nah, sekarang dengarkan cerita singkat dari Bapak. Itu yang di belakang, tolong dengarkan dulu. Ya, sekarang Bapak bacakan. Suatu hari, Benny bangun pagi tepat waktu. Setelah itu, Benny membantu ibunya menyapu rumah. Setelah bermain, Benny merapikan kembali mainannya. Pada malam hari, Benny belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Karena Benny mematuhi aturan keluarga, orang tua Benny merasa senang dan suasana rumah menjadi nyaman. Nah, dari cerita barusan, apakah Benny mematuhi aturan keluarga? Ada yang bisa jawab? Ya, Raffi. Bagus, Raffi. Lagi. Mengapa Benny disebut anak yang patuh? Ayo, selain Raffi, ada yang bisa jawab? Nah, coba Tiara, jawab. Betul, karena Benny patuh pada aturan yang ada di rumah. Terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Benny? Ya, kita harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Sudah paham semua ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Sekarang Bapak tanya, apa saja contoh aturan yang ada di rumah? Bagus. Apa manfaat membantu orang tua di rumah? Ya, bagus. Dan kenapa kita harus mematuhi aturan keluarga? Ya, agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan orang tua merasa senang. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, berbagai aturan dalam keluarga. Yang kedua, sikap mematuhi aturan. Yang ketiga, contoh perilaku mematuhi aturan. Dan yang keempat, manfaat mematuhi aturan keluarga. Nah, untuk tugas di rumah, coba tuliskan 3 aturan yang ada di rumah. Kemudian diskusikan dengan orang tua kalian. Nah, apa ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak, terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian hari ini. Nah, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa dulu, dipimpin ketua kelasnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.